Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami membawa seluruh pergumulan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sebab kami tahu Tuhan, kami tak sanggup. Dan kami percaya Engkau sanggup memulihkan. Bahkan Engkau memberikan jalan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami. Haleluya Yesus. Saat ini kami datang, kami mau memuji, meninggikan nama-Mu. Kami mau tinggikan Yesus dalam nama Yesus. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan, berdua dengan-Mu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Kami rindu Tuhan, rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan, dekat dengan-Mu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan
Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Oh, sebab hanya Kau Tuhan yang dapat menyegarkan kami, dan ku rindu hadirat-Mu. Memenuhi kami Bapa, memuaskan jiwa kami. Haleluya, sebab Kau baik. Kau mulia, Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali dalam program Worship from Home dalam edisi Saat Teduh. Kali ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10, demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita kali ini yaitu ketika aku takut. Saya percaya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap manusia pasti pernah mengalami hal yang namanya ketakutan. Saya mempunyai seorang anak laki-laki saudara. Ketika pertama kali dia belajar untuk naik sepeda saudara, dia mula-mula merasakan ketakutan. Tetapi ketika saya melihat keadaan itu saudara, saya berkata kepada anak itu, jangan takut, ada Papa di sini. Papa akan menolong engkau. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kali dia merasakan ketakutan untuk naik sepeda, saya selalu mengatakan kata-kata itu. Sehingga kata-kata itu memotivasi hidupnya, membuat dia punya keberanian untuk terus mencoba. Sampai akhirnya dia berhasil, sampai akhirnya dia bisa membawa sepeda itu dengan baik dan sempurna. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita ada banyak alasan yang membuat kita bisa mengalami yang namanya ketakutan. Ada banyak persoalan, ada banyak masalah, ada banyak tantangan dalam kehidupan kita yang bisa menggetarkan hati kita, yang bisa membuat kita merasa ragu, merasa takut dengan menjalani kehidupan ini. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika bangsa Israel pergi dari Mesir menuju tanah Kanaan, mereka pun mengalami banyak masalah. Dalam perjalanan mereka mengalami banyak rintangan, banyak persoalan. Itu cukup membuat mereka ketakutan. Berada di padang gurun selama 40 tahun. Mereka terus mengalami proses yang begitu panjang untuk sampai ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Mereka pun pasti merasakan ketakutan yang luar biasa. Tetapi mereka terus berjalan karena mereka melihat penyertaan Tuhan. Waktu siang Tuhan hadir dalam tiang awan. Waktu malam
Tuhan hadir dalam tiang api. Mereka tahu bahwa Tuhan menyertai kehidupan mereka. Mereka terus berjalan meskipun banyak rintangan. Mereka terus berjalan meskipun banyak masalah yang mereka hadapi di dalam perjalanan itu. Tapi karena mereka tahu Tuhan menyertai kehidupan mereka, mereka terus dengan iman sampai masuk ke dalam tanah perjanjian itu. Banyak orang yang tidak percaya, banyak orang yang ragu, banyak orang yang khawatir pada waktu itu juga. Tapi mereka tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Hanya orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hanya orang-orang yang berpegang teguh kepada Tuhan, hanya orang-orang yang terfokus kepada Tuhan yang akan sampai ke dalam negeri perjanjian itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Daud pernah mengalami hal yang sama, saudara. Dia pernah mengalami satu persoalan yang sangat besar, saudara. Di depan dia ada seorang raksasa yang besar namanya Goliat. Sangatlah tidak masuk akal bagi dia untuk bisa mengalahkan laki-laki perkasa itu. Dia hanya seorang anak kecil. Dia hanya seorang yang tidak punya kemampuan yang luar biasa. Sementara lawannya adalah Goliat yang penuh dengan pengalaman-pengalaman perangnya. Dia seorang prajurit yang luar biasa yang terlatih dalam medan perang. Bahkan dia mempunyai tubuh yang sangat besar. Sangat tidak masuk akal Daud bisa mengalahkan dia. Tapi satu hal yang kita perlu ketahui, Daud bisa mengalahkan dia bukan karena Daud punya kemampuan yang luar biasa. Tidak, saudara. Dia manusia biasa, dia orang yang tidak mungkin bisa mengalahkan Daud, mengalahkan Goliat. Tapi kita melihat Daud tidak takut karena dia tahu Allah yang dia miliki adalah Allah yang luar biasa, Allah yang besar, Allah yang sanggup memberikan dia kekuatan. Dia punya pengalaman-pengalaman rohani bersama Allah yang dia sembah itu. Bagaimana dia yang kecil itu bisa mengalahkan beruang dan singa. Itu semua bukan karena kekuatannya, saudara. Dia percaya bahwa apa yang telah dia lakukan, keberhasilan-keberhasilan yang telah dia lakukan itu semata-mata adalah kekuatan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Daud bisa mengalahkan Goliat yang besar. Daud bisa mengalahkan sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang mustahil bagi hidupnya. Karena dia tahu bahwa Allah menyertai hidupnya. Allah yang disembah adalah Allah yang luar biasa. Allah yang tidak pernah mengecewakan dia. Dan Allah itu juga yang berperang membela dia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat dari pengalaman Daud di sini, saudara. Daud tidak pernah takut dengan Goliat karena dia tahu dia punya Allah yang perkasa yang akan berperang melawan Goliat, membela hidupnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya tahu, saudara, situasi yang saudara alami hari-hari ini memang tidaklah mudah. Apa yang saudara alami hari-hari akhir-akhir ini, saudara, bukan sesuatu yang gampang. Saya tahu saudara mengalami kesulitan, tapi percaya, saudara, saudara punya Allah yang luar biasa. Saudara punya Tuhan yang luar biasa, yang sanggup menolong hidup saudara. Nah, pelajaran apa yang kita dapat dari pembahasan kita pada saat ini, saudara-saudara? Yang pertama yang kita boleh petik dari pelajaran ini, saudara, kita tidak perlu takut dalam kehidupan ini karena Tuhan menyertai kehidupan kita. Janganlah kita pernah takut menghadapi persoalan yang besar sekalipun, yang mustahil sekalipun, yang tidak mungkin sekalipun, karena Tuhan menyertai kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, kita tidak perlu bimbang karena Allah kita yang kita percayai itu adalah pribadi yang dapat dipercaya, yang dapat diandalkan.
Dia tidak pernah ingkar janji dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita. Ibrani 13 ayat 5 berkata bahwa sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Sekali-kali aku tidak akan melupakan engkau. Itu artinya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah ingkar janji dalam kehidupan kita. Dia selalu ada bagi hidup kita. Selalu memberkati kita. Kita tidak perlu takut, saudara. Yang ketiga, saudara, Tuhan memegang tangan kita dan membawa kita kepada kemenangan. Sama seperti Daud, Tuhan memegang tangan Daud. Sehingga apa yang di tangan Daud yang kecil itu hanya batu biasa, saudara. Yang sepertinya tidak ada artinya. Alih-alih yang ada di tangannya, saudara, sepertinya tidak ada artinya dibanding tombak, bahkan pedang yang besar yang dimiliki oleh Goliat. Tetapi sesuatu yang kecil, sesuatu yang biasa-biasa, ketika ada tangan Tuhan yang menggerakkan hidup kita, maka sesuatu yang biasa-biasa itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Jangan engkau pernah takut. Kita punya Allah yang luar biasa. Yang keempat, saudara, pelajaran apa yang kita boleh petik dari apa yang kita boleh bicarakan saat ini, yaitu Tuhan memegang tangan kita dan membawa kita kepada kemenangan. Yang keempat, yaitu Tuhan akan meneguhkan kita dan akan menolong kita. Tuhan akan meneguhkan kita dan akan menolong kita. Kita harus percaya, saudara. Kita harus yakinkan diri kita bahwa setiap persoalan yang kita alami hari-hari ini, apapun persoalan yang kita hadapi hari-hari, mungkin sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang meragukan, sesuatu yang mengkhawatirkan, sesuatu yang mengganggu hidup kita. Tapi satu hal yang harus kita tahu, kita punya Allah yang akan menolong kita, yang akan memberkati kita. Mungkin hari-hari ini, saudara, nampaknya hidupmu tidaklah mudah untuk kau jalani, saudara. Mungkin ada sakit penyakit yang menakutkan dalam hidupmu. Tapi ada Tuhan yang sanggup menyembuhkan engkau. Mungkin ada persoalan yang kau hadapi hari-hari ini. Mungkin ada hutang yang kau harus bayar dan saat ini kau tidak bisa bayar. Ingat, andalkan Tuhan. Dia akan buka jalan. Dia akan buka jalan yang tidak pernah kau pikirkan, yang tidak pernah kau bayangkan. Dia akan buka dan engkau akan diberkati. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah, ada Tuhan yang akan menolong kita. Ada Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan supaya hidup kita bisa alami kemenangan dengan kemenangan yang akan kita raih di masa yang akan datang. Jangan takut, saudara. Tuhan memberkati kita sekalian. Kalau ada di antara saudara-saudara yang hari-hari ini mengalami ketakutan, mungkin itu takut karena penyakit, saya akan berdoa buat saudara-saudara. Mungkin engkau takut akan masa depanmu, usahamu mengkhawatirkan hari-hari ini. Pekerjaanmu, ekonomimu, keluargamu. Mari, saudara, serahkan itu kepada Tuhan. Dia akan melakukannya untukmu. Mari, saudara-saudara, tundukkan kepala kita. Saya akan berdoa buat saudara-saudara sekalian. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pribadi-pribadi yang saat ini mengalami persoalan, mengalami ketakutan dalam kehidupannya, hamba doa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati, Tuhan nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupannya. Tuhan jamah setiap penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh mereka. Tuhan sembuhkan dengan kuasa darah-Mu, Tuhan. Bahkan setiap persoalan yang mereka hadapi hari-hari ini, Tuhan berikan jalan keluar. Biarlah pertolongan Tuhan demi pertolongan Tuhan yang ajaib yang akan terus menanti memberkati hidup mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.
Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.